Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya. Yang bagi hendaknya lil muslimi, bagi setiap orang Islam, ayyasbiro, agar bersabar, ala adzal jari, atas menyakitinya tetangga, wala yu'dhi, dan janganlah membalas menyakiti, jarahu, terhadap tetangga yang menyakitinya. Wa yakunu, dan adalah, bihalin, selalu dalam keadaan, yakunu, ada pada dia, jaruhu, tetangganya si muslim, aminan, tetap merasa aman, minhu, daripadanya. Wa amanuhu, dan amannya tetangga, lijarihi, terhadap tetangganya, yakunu, adalah bisalasati asya'a, ada dengan 3 macam. Pertama, bil yadi, lewat tangan, wabil lisani, dan yang kedua lewat lisan, wabil aurati, dan yang ketiga lewat aurat atau kekurangan dari tetangganya. Fa amma amanuhu, maka adapun keamanan tetangga atas tetangganya, bilisanihi, lewat lisannya, fahuwa, maka dia, alla yatakallama, untuk tidak bertutur kata, bikalamin, dengan tutur kata, lau dakhala, apabila masuk, alaihi, kepadanya, jaru, tetangganya, lasakata, maka dia diam. Atau lau balagha, seandainya telah sampai, ila jarihi, kepada tetangganya, lastaha, atau lastahya minhu, hendaknya dia punya rasa malu, minhu, dari tetangganya. Wa amma amanuhu biyadihi, dan adapun keamanan tetangga lewat tangan tetangganya, fahuwa, maka dia, anna jarahu, bahwasanya tetangganya itu, laukana, seandainya dia berada bisuqi, di pasar, wa tadzakkara, dan dia sadar, anna kaisahu, bahwasanya dompetnya itu, anna kaisahu, bahwasanya dompetnya atau kantong wadah dari yang buat belanja, nasiyahu, ia lupa, fi manzilihi, tertinggal di rumahnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, la yakhafu, tiada rasa takut, alaihi, kepadanya. Wa yaqulu, dan berkata sang tetangga terhadap tetangga yang dompetnya tertinggal, manziluhu wa manzili sawaun, tempat tinggalmu dan tempat tinggalku kan sama. Wa amma amanuhu bil aurati, dan adapun keamanan tetangga atas tetangga yang lain, bil aurati, lewat auratnya atau lewat aib, kekurangannya, fahuwa, maka dia, annahu, bahwasanya, laukana, apabila ada, fis safari, di dalam perjalanan, fabalaghahu anna jarahu, lalu mendapatkan berita, anna jarahu, bahwasanya tetangganya, dakhala manzilahu, memasuki rumah tinggalnya, lasakana qalbuhu, maka menjadi tenang hatinya, wa fariha, dan bahagia. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasan masih terkait dengan bagaimana hak tetangga atas tetangga yang lain. Memang tetangga ini sungguh luar biasa, dan dijelaskan kalau kita mau cari rumah itu
misalnya sudah menemukan ada rumah mau dijual, itu sebelum kita pastikan membeli, lihat dulu tetangganya. Jadi al-jaru qoblad dar, ya, tetangga itu sebelum rumah. Ya, kita lihat rumahnya bagus, tapi tetangganya kanan kiri depan belakang modelannya model panas, ya. Model nggak pada akur. Kalau kita bisa mengakurkan, mendamaikan, silakan. Tapi kalau kita misalnya bertinggal di situ malah jadi tambah tidak ada maslahat, itu sekalipun rumah murah ibaratnya jangan dibeli. Karena apa? Kita beli rumah untuk menata rumah tangga, menata keluarga, itu tidak terlepas dari kontaminasi, ya, atau apa kontaminasi? Campur, ya, bercampur dengan lingkungan masyarakat kita. Maka al-jaru qoblad dar, ya, kita kalau mau beli rumah lihat dulu tetangganya. Kalau tetangganya orang-orang baik, bagus, ya, itu udah siapkan aja itu dibayar, ya. Karena bertetangga itu kita hidup tidak sehari dua hari, tapi sepanjang waktu selama sisa umur kita ada di situ. Saya kemarin ngaji di satu tempat, ada orang konsultasi, Pak Ustadz, saya ini bingung, saya punya tetangga modelannya ya, panasan semua, jadi nggak pernah akur, kanan kiri depan belakang gitu. Ya, kata saya, ya udah kalau memang kondisinya seperti itu, kan banyak cara, misalnya dibuat seperti arisan warga, ya. Jadi sarana untuk berkumpul, sharing, curhat, silaturahim, misalnya begitu. Nah ternyata yang tanya itu Pak RT. Udah Pak Ustadz, saya udah capek mendamaikan, ya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba itu apa, galon dibunyiin, glubrak gitu. Ntar tetangganya balas lagi begini. Kata saya, ya Allah. Nah kalau begitu modelannya, kalau dia orang-orang pengontrak, ya sampaikan aja sama yang punya kontrakan. Kalau dia orang yang bertinggal di situ, maka ajak bicaralah lewat bahasa agama. Karena ini yang paling kompeten, ini yang paling tepat. Ajak bicara lewat bahasa agama. Misalnya kita buat inisiatif, ya, kumpulan, ya, pengajian Yasin tahlil misalnya, ya. Yang membangun Pak RT-nya nggak apa-apa, ya. Yang membangun Pak RT-nya, yang membangun Pak RW-nya, ya. Seperti di wilayah RW 3 Kemanggisan itu, Pak RW-nya yang membangun jamaah Yasin tahlil, terus kemudian ngundang guru untuk menyampaikan ilmu, yang diwajibkan ngaji RT-RT-nya, ya. Pak RW-nya udah datang ngaji aja, urusan snack makanan, urusan berkat, urusan guru saya yang nanggung. Pokoknya RT wajib ngaji, ya, kecuali uzur. Kalau nggak ngaji, nggak ada kejelasan uzur, kena denda. Itu. Nah itu bagus, itu. Ya. Jalan sampai akhirnya Pak RW-nya Allah yarham, ya, meninggal. Nah ini cara-cara supaya tetangga itu sering bertemu pada
posisi-posisi kebaikan. Mungkin lewat majelis taklim, mungkin lewat sarana arisan warga, atau mungkin lewat komunikasi positif, supaya kemudian dalam pembangunan bertetangga itu terbangun susunan bangunan yang kokoh dan kuat. Karena orang bertetangga itu tidak untuk sehari dua hari, apalagi kita sudah menetap di situ, sudah menjadi rumah kita sendiri di situ. Maka bagaimana supaya tetangga yang lain menjadi baik? Mulailah berbuat baik dari diri kita. Mulai berbuat baik dari diri kita. Kita di masyarakat mencoba, kita bukan siapa-siapa, kita orang kecil, orang biasa, ya, sehingga tidak butuh penghormatan dari orang lain, tetapi kita melatih diri bisa hormat sama orang lain. Dari situ kita masuk, berkomunikasi, bersilaturahim kepada semua kalangan kita masuki. Terus kemudian sharing, saling curhat, ya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dari tetangga-tetangga kita. Lalu yang kedua, munculkan kepedulian. Kalau yang pertama kita berangkat dari bawah, kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, munculkan kepedulian. Kita punya peduli terhadap tetangga kita, ya, utamanya saat mereka mendapati musibah. Sakit kita datangi, lagi ada musibah apa kita ikut berbelasungkawa dan sebagainya. Jadi ada kepedulian kita. Lalu yang ketiga, ya, bangunlah tegur sapa yang baik. Ya, minimal, ya, sama-sama keluar dari pintu rumah, minimal ya senyum, ya, minimal senyum. Sekalipun kita sedang pegel sama keluarga, begitu keluar ketemu tetangga pas buka pintu rumah juga, itu pegel kita di rumah, begitu keluar tampakkan murah senyum kepada tetangga kita. Nah, ini poin cara, ya, kita membangun, ya, bangunan bertetangga secara baik. Kalau umpamanya ada tetangga kita yang melakukan hal-hal di luar nalar atau melakukan sesuatu yang melampaui batas, maka gunakan cara-cara yang terbaik dalam memberikan nasihat. Jangan pakai sindir menyindir, ya, tapi datangi, sampaikan. Ya. Nah, itu kasusnya kemarin itu pas lagi adzan asar, ya, yang kemarin nanya itu. Pas lagi adzan asar di masjid lagi adzan, ini rumah kontrakan di pinggir masjid, karaokean kenceng, ambek suara musiknya masuk ke speaker orang adzan. Nah, cakep kan itu ya, masya Allah. Padahal ngontrak dekat masjid, tapi masih begitu modelannya. Boleh jadi ya nggak melangkah ke masjid gitu. Akhirnya yang punya kontrakan datang, gedor pintu, ya, langsung dibentak, matiin apa enggak, dengar enggak lagi adzan, ya. Nah, yang bentak yang punya kontrakan, ya. Udah diam, kalau ngelawan ya diusir kan gitu. Nah, ini cara-cara kita dalam memberikan teguran, ya, kepada tetangga-tetangga kita yang melakukan hal-hal yang berlebihan, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita terhadap tetangga, kata pengarang kitab ini, hendaknya bagi seorang muslim memiliki sifat kesabaran terhadap keburukan tetangga, ya. Karena namanya orang dalam hidup, ya, kadang-kadang sebab pengetahuan yang kurang
atau karena pengalaman yang kurang, atau karena pergaulan yang tidak luas, ya, maka tetangga kita modelannya, ya, itu gampang melakukan sindar-sindir, ya, apa, nyindir, ya, ya, atau menyakiti. Jadi keluar ngomong dah tuh terang gitu, yang disasar ya tetangganya, masuk gitu. Ntar keluar lagi ngomong lagi apa ngeng gitu, masuk gitu. Nah kalau ada tetangga yang seperti itu, baiknya diladenin apa didiemin? Halo. Diladenin apa didiemin? Iya. Kata kita orang laki, bodo amat ya, anggap aja radio bodol gitu ya, ngomong apa kayak gitu. Tapi kadang orang perempuan lawan kayak Pak, sabar amat. Saya aja udah kemperopok begini, kata istrinya. Udahlah, jangan ngomporin, kata suaminya. Udah biarin aja, ntar kalau capek juga berhenti dia mulutnya gitu. Udah, hari itu aman. Hari berikutnya begitu lagi, emang cari penyakit itu tetangga. Nah itu bagi kita ayyasbira wala yu'dhi jarahu, tetap sabar dan tidak membalas menyakiti terhadap tetangga. Kalau kita membalas, ya, itu berarti sama gebleknya. Nah, ya, jawaban kita orang perempuan biarin aja lah, itu anggap aja hiburan. Ya. Kalau kita jawab itu sama juga kita geblek. Jadi jangan menanggapi sikap tetangga yang tidak baik itu, ya, dengan sikap-sikap yang tidak baik pula. Karena ini akan memicu kepada persoalan yang memanjang. Ketika persoalan itu memanjang, nanti bisa mewariskan kepada anaknya, ya, mewariskan ke cucunya, ya. Ini tetangga sama tetangga, ya. Ya. Yang ini musuhin mulu nih, ya. Yang ini mah diem aja, diem aja, difitnah macam-macam dia diem aja misalnya. Ini saking keselnya dia cerita tuh sama anaknya, gedek tuh sama orang itu, gini. Berarti dia sudah meracuni kepada anaknya. Akhirnya anaknya ikut gedek juga sama dia. Ya. Ya, ikut gedek sama dia, gedek sama anak-anaknya dia gitu. Nah, keluar dah tuh kalimatnya ke orang lain. Ya. Kata anaknya, gua biar kata dia itu orang baik begini begitu, gua mau gedek sama dia. Kalau boleh, ya, kalau bunuh itu boleh mah, udah gua bunuh tuh orang, misalnya begitu. Keluar tuh kalimat. Nah kita keluarkan jadi fitnah, meluas. Nah ini namanya mewariskan, ya, kebencian kepada anaknya. Itu kita dosa itu yang begitu. Ya. Jadi kalaupun misalnya anak kita melihat kita disakiti oleh tetangga, lalu anak kita mengatakan begini begitu, kata kita, udah biarin. Kenapa? Nanti juga dia akan capek dan berhenti sendiri. Bapak nggak balas begitu, nggak usah, ya, doain saja. Kalau kita doain nggak mempan juga, ya sudah, serahkan kepada Allah. Udah selesai. Jadi kita tidak menjadi beban ketika mendapati tetangga yang menyakiti kepada kita. Nah, kita terhadap tetangga itu harus memiliki rasa aman. Kita terhadap tetangga kita harus memiliki rasa aman. Tetangga kita harus merasa aman terhadap kita.
supaya nanti kita juga menjadi aman sama tetangga kita. Ada 3 macam ya. Pertama lewat tangan, yang kedua lewat lisan, yang ketiga lewat aib, kekurangannya. Lewat lisan, kita jangan suka ngomongin tetangga terhadap tetangga yang lain ya. Karena biasanya begini ya, kalau orang ngomongin jelek orang lain kepada kita, ingat suatu saat dia ngomongin jelek kita kepada orang lain. Ini kunci ya. Kalau orang ngomongin jelek orang lain kepada kita, suatu saat dia akan ngomongin jelek kita kepada orang lain. Ini harus hati-hati. Maka kalau orang lain ya, tetangga datang ngomongin tetangganya yang lain, Pak atau Bu, itu si anu tuh gini. Itu jangan diwadahi ya. Jangan dituain ya. Jangan, oh iya bener tempo hari si anu juga ngomong begitu. Tapi harus diluruskan. Enggak itu enggak begitu, kalau ngomong begitu ntar kita jadi fitnah dah gitu. Udah jangan dah gitu. Enggak, sumpah bener Bu, gini. Ya udah kalau itu benar ya mudah-mudahan aja berubah jadi kebaikan. Jangan sampai kita lagi ngomongin tetangga datang. Ya. Kan orang bertetanggaan kalau sudah akrab kan assalamualaikum itu bukan ketok pintu. Tapi assalamualaikum buka pintu. Assalamualaikum itu udah ceklek, pintunya kebuka. Ya. Kita lagi ngobrolin dia, kita diem. Nah, itu nggak boleh tuh begitu. Ya, karena pasti tetangga yang datang masuk perasaan, aduh mohon maaf nih saya ganggu omongan kalian nih ya, paling tidak begitu jawaban dia. Atau langsung dia tanggap, wah lagi ngobrol asik tiba-tiba saya datang dia diem, pasti lagi ngomongin saya. Nah, itu gak boleh itu. Nah kalau teman kita lagi ngobrolin dia, tiba-tiba dia datang, kita ketahuan sama dia, terus bagaimana caranya? Ya kita alihkan pembicaraannya kepada yang lain, belokkan saja oleh kita. Ketika orang itu sedang ngomong begini begitu, kemudian itu tetangga datang atau teman datang, dan kita alihkan aja pembicaraan pada yang lain, seperti seolah tidak ya, teman kita sedang tidak membicarakan teman kita yang lain atau tetangga kita yang lain. Atau sedang duduk bertiga berempat dengan tetangga, tetapi yang diajak bicara ya itu satu orang dan bicaranya bisik-bisik. Nah, itu juga nggak boleh. Itu mah tidak sekedar bertetangga, kita lagi berempat jalan kemana gitu, lalu kita bisik-bisik sama teman kita yang satu, yang dua ngeliatin aja, itu nggak boleh. Karena pasti ada kecurigaan yang negatif. Ya. Ngomongin apa itu orangnya? Ngapa pakai bisik-bisik, kan kita sedang berempat atau sedang bertiga. Ya, itu nggak bagus itu. Nah, jadi itu tadi lewat tangan. Aw law balagha ila jarihi lastahya minhu, atau begitu sampai dia malu dah tuh. Itu aman lewat lisan. Ya. Jadi tetangga kita merasa aman lewat lisan kita. Maka kadang ada, ya, saya cuma dengar doang berita-berita. Saya heran, lah emang kenapa? Kalau saya lagi main ke sono, itu yang dibicarain orang sini begini.
Tapi kalau saya main ke sini, sini nggak pernah ngomongin orang sono. Ya. Lah emang kenapa? Ya, misalnya begitu. Emang kenapa? Ya. Nggak ada urusan. Ya. Urusan kita yang lain masih banyak. Nah, itu kadang-kadang ada yang modelnya seperti itu. Ya tetangga kan ada yang iri hati, ada dengki dan sebagainya. Maka pondasi agama itu harus lebih diperkuat. Kemudian yang kedua yaitu bil lisan. Ya. Nah, yang kedua apa tadi? Bil yad. Ya. Amma biyadi, adapun memberikan keamanan lewat tangannya. Contohnya kita ke pasar bareng tetangga. Tetangga dompetnya lupa. Ya. Padahal catatan yang mau dibeli, dibelanja, ya, sudah ada. Ternyata dompetnya ketinggalan. Kata tetangganya, astagfirullahaladzim, kok dompetnya ke bawah ini ya? Gitu. Kata kita, bagaimana Pak? Ya udah, yuk pulang lagi aja dah. Kalau memang itu tetangga amanah, orang baik, ya, selama ini dia nggak neko-neko, ya udah, saya bawa kok, ya, saya bawa, udah, ya, itu bahasanya, rumah kamu kan sebelahan sama rumah saya, udah mau belanja apa, udah pakai duit saya dulu nggak apa-apa, ntar gampang pulang di rumah dibalikin. Nah itu namanya memberikan keamanan lewat tangan. Atau mau berangkat belanja, ya, nggak bawa kantong. Kalau sekarang kan belanja di supermarket, ya, kudu bawa kantong sendiri. Ya. Ya, kalau dulu ya, kantong itu gratis. Sekarang kalau belanja supermarket itu kantongnya harus beli, ya, harus beli. Nah, jadi tetangga ya, belanja bareng kita, nggak bawa kantong, ya udah masukin aja kantong kita, ya. Begitu sampai di rumah baru dibongkar, oh ya ini punya kamu, ini punya saya, dan seterusnya. Itu artinya memberikan keamanan lewat tangannya. Atau cara-cara lain. Satu contoh misalnya, tetangga kita mau ada hajat, ya, perlu masang tenda, ya. Namanya masang tenda, kita hidup di MHT, ya. Apa MHT? Ya. Muhammad Husni Tamrin, ya. Kita tinggal di gang, ya. Itu kan butuh masang tenda naik ke atas, ya. Ya atas rumah kita yang hajat, atas rumah tetangga kita, ya. Nah itu bagi kita, ya, sebagai tetangga yang tetangganya sedang berhajat, dipersilahkan. Ya, kata tukang tendanya, maaf Pak, saya mau numpang naik ya ke atas. Oh ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Mau pasang ini. Udah silahkan. Nah itu namanya memberikan keselamatan lewat tangannya. Jangan tetangga kita mau ada hajat, kita tutup pintu tinggal pergi gitu ya. Akhirnya pasang tenda tidak maksimal, tidak sempurna. Nah itu berarti kita secara tidak langsung telah menyakiti terhadap tetangga kita. Jadi banyak hal-hal kecil yang kadang-kadang itu menjadi menyakiti terhadap tetangga. Ya, misalnya saluran air, ya, talang air, ya, atau buangan air, itu jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga kita. Maka saya melihat tukang-tukang di Jakarta itu beda dengan tukang-tukang bangunan di kampung-kampung, ya. Kalau tukang bangunan di Jakarta itu, ya, kalau bangun rumah tingkat, ya yang dibangun atas dulu, ya, atas ke bawah, nanti bawah paling akhir. Ya. Kalau di daerah kan bawah dulu baru ke atas, karena diupayakan tidak mengganggu kenyamanan
terhadap tetangganya. Bagi kita sebagai tetangga, misalnya tetangga kita sedang bangun dan sebagainya, pasti ada ya, gangguan. Nah, tentu kita harus memaklumi, ya, memaklumi. Dulu saat kita bangun, ya, kita ganggu terhadap tetangga. Saat tetangga bangun, ya pasti ada gangguan, mungkin pasir tumpah ke kita atau apa dan sebagainya. Maka patut kita maklumi. Kecuali, ya, yang resikonya sampai merusak bangunan kita, ya harus dibicarakan secara baik-baik. Itu keamanan lewat tangan kita. Kemudian wa amma amanuhu bil aurati, dan adapun keamanan lewat aib, kekurangannya. Contoh, law kana fis safari fa balaghahu an najarahu dakhala manzilahu lasakana qalbuhu wa fariha. Kita sedang pergi, tetangga kita masuk rumah kita. Itu kalau tetangga kita orang baik, ya pasti kita tenang. Alhamdulillah, rumah kita dijagain sama tetangga kita. Lasakana qalbahu ya, wa fariha, senang, bahagia. Karena apa? Tetangganya punya peduli terhadap rumah kita. Ya. Itu namanya keamanan bil aurati. Bukan sebaliknya, mau ngapain tuh dia masuk-masuk ke rumah kita? Emang perlu apa dia? Padahal ya mungkin kita bepergian lupa matiin listrik, mungkin bepergian lupa apa dan sebagainya itu. Maka ya kudu dibangun bertetangga itu dengan baik ya. Sampai ya, ketika tetangganya sudah baik, mau pergi saja kunci rumahnya dititipkan kepada tetangganya. Titip kunci rumah ya, takut anak pulang lebih dulu atau menantu atau cucu pulang lebih dulu ya, nggak ada yang di rumah misalnya begitu. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini kita harus letakkan sebagai sendi-sendi dasar dalam membangun kehidupan bertetangga. Karena itu ditata oleh negara, oleh pemerintah, ada RT itu rukun tetangga. Maka RT harus adil ya. RT harus adil, sekalipun yang sedang berselisih itu saudaranya dengan warga yang lain, maka sebagai ketua RT harus ambil jalan tengah secara adil, harus melihat mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kemudian misalnya sudah sampai pada penyerobotan batas-batas tanah. Ya. Kalau ada tetangga yang merasa batas tanahnya telah diserobot oleh tetangganya, ya, maka RT sebagai penengah. Ya. Jangan kemudian melakukan ketidakadilan, misalnya seperti itu. Ya, misal buka dulu surat tanahnya, lalu kemudian panggil tukang ukur, diukur kembali ya, dan sebagainya, sehingga misalnya dua tetangga kanan kiri yang merasa tanahnya terambil oleh orang lain ya, ketika ternyata diukur tidak, berarti hanya pada perasaan, atau oh memang iya keambil sekian jengkal misalnya, atau sekian setengah meter atau dan sebagainya, maka segera untuk diselesaikan. Nah, jadi itu cara-cara kita dalam membangun kehidupan bertetangga. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi ini contoh-contoh kecil yang digambarkan dalam kitab ini. Ya, contoh besarnya adalah ya, di mana kita sebagai pelaku kehidupan di masyarakat itu pasti ada saja tingkah pola ya, dari antar tetangga satu dengan yang lain terhadap diri kita. Nah, inilah hidup di masyarakat ya.
Makanya saya pernah cerita ya, orang Jogja ya bertinggal tetanggaan dengan orang sebut aja yang bahasanya kudu kenceng tuh orang Ambon misalnya ya. Tetanggaan sama orang Jogja kan bahasanya lembut, halus ya. Orang Ambon bahasanya kasar gitu ya. Itu ya sebagai orang Jogja kudu paham, oh karakternya seperti itu ya. Sebagai orang Ambon ya harus tahu karakter orang Jogja dan sebagainya. Nah ini ya perlu dibangun. Apalagi kita hidup di perkotaan yang orang perkotaan itu tidak berangkat dari komunitas yang sama ya. Misalnya kita hidup di masyarakat kita, lingkungan masyarakat kita itu tidak berangkat dari komunitas yang sama. Mungkin ada komunitas Jawa, ada komunitas Sunda ya. Ada pula komunitas Betawi ya. Maka bagaimana supaya dalam bertetangga bisa akur, bisa rukun. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Enggak ada? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.